Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman akan belajar berkaitan dengan hak cipta dan juga hak terkait. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar ya dengan hak cipta dan juga hak terkait. Tapi pada pertemuan kali ini teman-teman akan belajar hal yang sama juga. Nah, apa bedanya? Kalau di pertemuan sebelumnya mungkin teman-teman belajar berkaitan dengan pengertian, lalu dasar hukumnya, ruang lingkup, subjek dan objek pada hak cipta dan juga hak terkait. Nah, kalau di pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan proses pendaftaran hak cipta, lalu hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pencipta, lalu ketika sudah didaftarkan maka dapat juga suatu karya cipta itu dilakukan proses pembatalan pencatatannya, lalu kita juga akan belajar dengan jangka waktu sampai kapan suatu karya cipta itu dilindungi dan juga bagaimana proses penyelesaian sengketa pada hak cipta. Nah, semoga dengan adanya video pembelajaran kali ini teman-teman siswa dapat memahami materinya secara lebih dalam lagi dan mungkin bisa membantu pemahaman mahasiswa semuanya untuk memahami tema berkaitan dengan hak cipta dan juga hak terkait dan khususnya pada hak kekayaan intelektual ini. Oke, semoga bisa tersampaikan dengan baik dan selamat menyaksikan. Nah, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, menurut teman-teman, pencipta punya berapa hak ya? Nah, pencipta punya 2 hak, yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Lalu, hak ekonomi itu apa ya? Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat finansial dari ciptaannya. Nah, sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan kecuali dalam kondisi tertentu. Di Indonesia, hak cipta menganut prinsip deklaratif. Artinya, hak cipta otomatis muncul sejak karya diwujudkan tanpa harus didaftarkan. Meskipun hak cipta bersifat otomatis, namun pencatatan tetap penting sebagai bukti hukum. Pencatatan ciptaan. Pencatatan ciptaan merupakan pencatatan karya cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, berikut adalah proses pendaftaran ciptaan. Yang pertama, teman-teman registrasi akun di laman hakcipta.dkip.go.id. Selanjutnya, pilih pengajuan pencatatan ciptaan dan isi seluruh formulir pendaftaran. Jangan lupa untuk unggah beberapa dokumen pendukung dari hak cipta. Selanjutnya, teman-teman bisa lakukan pembayaran sebesar 200.000 dan akan dilakukan verifikasi dokumen oleh pihak Dirjen HKI. Dan yang terakhir, tinggal download sertifikat hak ciptanya. Oke, selanjutnya adalah materi tentang pembatasan hak cipta atau fair use. Nah, jadi tidak semua penggunaan karya cipta milik orang lain tanpa izin itu merupakan pelanggaran hak cipta. Jadi ketika digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kepentingan non-komersial lainnya, selama tidak merugikan pencipta, dianggap boleh menurut Undang-Undang Hak Cipta. Nah, kalau tadi kita sudah belajar berkaitan dengan pembatasan hak cipta atau fair use, untuk materi selanjutnya adalah berkaitan dengan jangka waktu perlindungan hak cipta. Nah, untuk jangka waktu perlindungan hak cipta pada karya perorangan dan juga badan hukum tentu memiliki perbedaan. Nah, kita akan belajar lebih lanjut bagaimana perbedaan jangka waktu perlindungan hak cipta pada karya perorangan dan juga badan hukum dan juga karya terapan. Oke, sebelum kita bedakan antara jangka waktu perlindungan pada hak cipta pada karya perorangan dan juga badan hukum, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasannya untuk pengaturan terkait dengan jangka waktu perlindungan hak cipta itu diatur pada pasal 58 dan juga 59 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, untuk karya perorangan jangka waktunya yaitu seumur hidup, selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah dia meninggal.
Nah, tentunya berbeda ya dengan karya yang dimiliki oleh badan hukum. Nah, untuk karya yang dimiliki oleh badan hukum memiliki jangka waktu perlindungan yaitu selama 50 tahun. Nah, untuk karya terapan selama 25 tahun. Tentu berbeda kan? Nah, selanjutnya adalah materi tentang pembatalan dan juga pencabutan suatu karya cipta. Nah, untuk dasar hukumnya yaitu terletak pada pasal 74 dan juga pasal 75 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, oke. Yang pertama adalah berkaitan dengan pembatalan suatu karya cipta, pencatatan karya cipta. Nah, dapat dilakukan suatu pembatalan pada suatu pencatatan karya cipta apabila terdapat dua alasan. Yang pertama adalah jika terdapat kesalahan dalam proses pencatatan. Dan yang kedua adalah apabila terdapat pihak yang mengakui bahwasannya dia pemilik yang sah pada suatu karya cipta yang sudah dicatatkan atau didaftarkan. Untuk pembatalan suatu pencatatan karya cipta tersebut dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Seperti itu. Yang kedua, berkaitan dengan pencabutan suatu pencatatan karya cipta. Jadi, suatu karya cipta yang sudah dicatatkan dapat juga dilakukan pencabutan apabila yang pertama terdapat kesalahan pada saat proses pencatatan. Nah, yang kedua, apabila dalam proses pencatatan tersebut tidak sah atau melanggar hukum, maka dapat dilakukan pencabutan suatu pencatatan karya cipta. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa pada hak cipta. Nah, penyelesaian sengketa pada hak cipta dilakukan dengan dua cara, yaitu non litigasi dan juga litigasi. Yang pertama yaitu dengan cara non litigasi. Dengan cara non litigasi ini dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, dan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, tidak melalui pengadilan. Apabila memang dirasa, tidak bisa diselesaikan secara, non litigasi, maka dapat dilakukan dengan cara litigasi, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Demikian video pembelajaran yang saya buat, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you di next video.